Sporter, kali ini kita akan ngobrolin tentang bulu tangkis karena baru aja kemarin Malaysia Open 2023 selesai digelar, dan di sini saya ada Nestri, saya Niko, dan saya Nanda. Kita akan ngobrolin hasil dari Malaysia Open 2023 kemarin, terus kita juga akan ngobrolin tentang update-nya cederanya Fadia, kemudian sama turnamen terdekat di pekan depan ya. Nah, sebelum itu teman-teman Bola Sporter jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bola Sport, kemudian like dan share video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya. Untuk yang pertama, kemarin kita di Malaysia Open tuh dapat 1 gelar juara ya, di sektor ganda putra dari Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Nah, itu punya sederet fakta menarik ya di balik kemenangan Fajarian kemarin, karena kayak mereka itu serba pertama bagi Fajarian deh, karena itu adalah gelar pertama mereka di level Super 1000, dan itu juga gelar pertama mereka sebagai ganda putra nomor 1 dunia ya, dan gelar pertama mereka di Malaysia Open. Nah, soalnya iya. tahun kemarin mereka cuma runner up. Iya, di tahun 2022 kemarin mereka kalah sama Takuro sama Hoki Kobayashi ya, di babak final kemarin. Nah, yang lebih bikin spesial adalah karena Fajarian ini memenangkan turnamen ini upgrade juga ya, karena di tahun lalu Malaysia Open itu levelnya masih 750 dan sekarang langsung naik di level Super 1000. Namun kemenangan Fajarian ini juga tetap ada evaluasinya ya, karena di saat yang bersamaan target PBSI ini agak meleset, karena awalnya PBSI menargetkan 3 gelar juara ya dari 2 sektor lainnya di ganda putri, sama satu lagi tunggal putra ya. Nah, sayangnya 4 wakil Indonesia di tunggal putra ini kalah semua ya. Di terakhir yang bertahan itu adalah Ginting ya, di babak perempat final kalah sama Kanta Suniyama ya, 2 game langsung ya, 2 game langsung. Ya, 2 game langsung. Dan sebelum Ginting, Jojo, Jonathan Christie, Chico sama Cesar juga harus kalah. Jadi tunggal putra meleset. Sementara di ganda putri, sayang banget gelar ini juga harus lepas karena Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sebagai juara bertahan belum bisa mempertahankan gelar karena mereka terpaksa menyerah di babak semifinal kemarin ya, karena Fadia mengalami cedera ya. Dan untuk wakil ganda putri yang lain itu ada Amalia sama Febriana juga udah langsung kalah ya di babak awal. Jadi 3 target gelar PBS itu meleset, cuman ganda putra, dan faktanya memang ganda putra lagi-lagi jadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia ya di turnamen elit BWF. Nah, ngomongin Apriyani Fadia nih, kemarin kan katanya Fadia langsung pulang ke Jakarta buat MRI karena diagnosis sementaranya waktu masih di Malaysia itu Fadia mengalami strain ligamen ya, atau robek di ankle kaki kanannya. Waktu di semifinal tuh ketemu siapa itu? Chen Bingchen sama ganda putri Cina nomor 1 dunia ya. Di game pertama udah kalah, terus di game kedua itu dalam posisi masih 0-1 ya, masih awal banget di game kedua itu Fadia mengalami cedera saat mau mengambil bola ke arah forehand corner. Dan di situ Apriyani sempat menjelaskan sedikit sih kronologisnya tuh, sebenarnya Fadia tuh agak ragu-ragu mau ngambil bolanya, cuman akhirnya diambil, tapi sayangnya harus dibayar mahal dengan cedera. Apri aja tuh nggak nyangka kalau ini bakal cedera, soalnya dia bilang harusnya itu bola yang mudah buat diambil, cuma karena emang salah pengambilan, sebenarnya salah langkah gitu ya. Iya, akhirnya malah cedera. Iya, kayak terkilir, dan di situ Fadia langsung raut wajahnya tuh langsung kesakitan, terus langsung lihat ke pelatih kayak udah ngerasa aduh ini kayaknya cederanya nggak ringan ini. Dan sebenarnya mereka sempat lanjut lagi ya di game kedua tuh, masih bertahan, udah nggak kuat, tapi cuma 1 rally ya, 1 poin, nambah 1 poin untuk wakil Cina, terus akhirnya memutuskan menyerah. Dan waktu itu Fadia juga sampai nangis ya, ditenangin Apriyani, terus keluar lapangan juga nggak bisa jalan, jadi harus dibawa pakai kursi roda. Nah, untuk dari keterangan tim medis atau tim dokternya PBSI, kalau Fadia akan menjalani MRI untuk
pemeriksaan lebih lanjut. Terus untuk parah atau enggaknya itu masih nanti nunggu hasil MRI-nya dulu di Jakarta. Dan kalau ringan, semoga aja ringan sih ya, itu katanya butuh waktu kurang lebih sampai 3 pekan. Kalau amit-amit parah sih bisa sampai 4-6 bulan ya, karena robek di kaki kanan. Sebenarnya agak rawan ya Fadia, karena tahun lalu juga sempat kayak udah cedera kan waktu tetap bisa juara, kalau nggak salah Singapore Open ya, itu mereka juga nggak mudah waktu itu juara di sana. Fadia juga sempat cedera. Terus mungkin memang ini waktunya Fadia buat istirahat kali ya, karena dia di akhir tahun tuh nggak ngambil libur katanya, dan dia tetap latihan, nggak ambil libur tahun baru. Nah tapi sayangnya malah jadi cedera. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan agar Fadia bisa speedy recovery, bisa cepat pulih. Terus yang pasti Fadia sama Apriani bakal absen di India Open besok, mulai besok tanggal 17 sampai 22 Januari ini ya. Nah, ini juga sama ya, sama kayak Malaysia Open naik kasta ya. Dari 500 ke 750. Dari super 750. Dan di sini dipastikan pemain-pemain top dunia bakal ikut ya, karena kalau nggak bisa dapet denda kan ya. Biasanya di Open tuh banyak yang skip nggak sih? Iya. Kan karena biasanya tuh banyak kayak ada di jadwal turnamen yang setelahnya tuh ada yang lebih tinggi dari tahun-tahun lalu kan, masih super 500, jadi banyak yang skip. Nah sekarang banyak yang ikut di sini gitu. Nah untuk di India Open kita Indonesia berapa wakil sih? Di India Open Indonesia punya 5 wakil unggulan ya. Sayangnya tapi cuma tersebar di 2 sektor, yaitu tunggal putra sama ganda putra. Di tunggal putra itu seperti biasa wakil Indonesia itu Anthony Ginting sama Jonathan Christie ya. Sedangkan di ganda unggulan ya. Sedangkan di ganda putra ada Fajarian, Ahsan Hendra dan Marcus Kevin. Kayaknya ini Marcus Kevin jadi turnamen terakhir ya sebagai unggulan ya. Oh iya ya. Ya, karena masih status unggulan ya. Di Indonesia Master kayaknya sudah mulai turun. Daftarin kayaknya udah nggak masuk ke ranking yang bisa dapat unggulan ya berarti ya. Karena sekarang kayaknya mereka turun. Sekarang 23 dunia ya. Turun drastis. Di bawahnya Leo Daniel, Pramiri, masih. Bahkan kalah sama hitungannya sama ganda-ganda yang lebih muda. Karena memang ini ya kemarin absen ya, beberapa nggak ikut turnamen gede kayak di BWF juga nggak lolos. Iya. Di BWF World Tour nggak lolos karena ya Marcus sempat alami cedera, terus hampir absen beberapa bulan, dan mereka kayak nggak ikut turnamen yang bisa nambahin poin mereka. Dan sekalinya ikut pun nggak bisa sampai. Ya sekalinya ikut pun jauh. kadang cuma babak kedua udah. Ya kayak kemarin kan cuma 1 kali final ya di Denmark Open si Marcus Kevin. Jadi kalah sama Fajarian. Jadi ya karena itu rankingnya merosot. Kalau ngomongin India Open nih, ada satu yang agak kurang beruntung di tunggal putra. Cesar Hiren Rostovito. Kemarin di Malaysia Open tuh dia dari awal udah ketemu unggulan, ketemu Kunlavut Vititsan kan. Di sini dia ketemu unggulan lagi. Siapa tuh? Lisiccia. Sebenarnya kalau secara ya ketemu. Tapi meskipun Lisiccia meskipun Lisiccia berstatus unggulan ya, tapi kalau di head to heading ya Vito masih berimbang lah, nggak kalah banget. Head to headnya unggul Vito 5-4. Oh iya dong. Dan terakhir kali ketemu kemarin 2022 tuh di mana ya? Agak lupa. Itu Vito yang menang. Dan padahal Lisiccia ini statusnya ranking 2 dunia kan ya untuk sekarang. Cuman memang agak mengalami apalagi di turnamen kandang kemarin di Malaysia Open dia langsung tersingkir ya di babak 32 besar dari Koda yang kemarin finalis Malaysia Open 2023 yaitu. Iya sih, setelah kalah tuh Lisiccia malah langsung karena dia tanpa pelatih kan ya, setelah dia membutuh pelatih setelah memecat pelatih asal Indonesia yang namanya
Indra Wijaya. Indra Wijaya itu adik kakaknya Chandra Wijaya ya teman-teman bola supporter. Nah sejak itu kayaknya belum menemukan Ya istilahnya belum stabil lah, belum dan dia konsisten. memang belum mau pakai pelatih ya kalau nggak Dia salah. bilang nih udah aja cukup buat sparring dan dukung dia. Itu Selama dia sementara ini. sesama pemain non pelatnas Malaysia juga kan ya. Jadi di India Open tadi wakil Indonesia ada total 14 ya. 14 itu tidak termasuk Apriani Fadia ya. Jadi Apriani Fadia udah dipastikan Sama mundur. Pramyeri. Oh, Pramyeri juga nggak ikut. Ya nggak ikut karena kayaknya Oh mau skip mau buat Indonesia Iya. Master nggak sih? Karena pekan depan lagi kita masih disuguhkan turnamen badminton dan Indonesia Master. Nah kemudian yang nggak ada wakil tuh di sektor apa? Ganda putri. Nah di India Open besok jangan nyari wakil Indonesia di sektor ganda putri ya Karena karena nggak ada. Apriani Fadia mundur, terus Amalia sama Febriana di Puji Kusuma juga tidak diikutkan. Kemudian di ganda campuran kita masih tetap ada Dejan sama Gloria ya yang kemarin jadi semifinalis Malaysia Open. Jadi harapan baru lah buat ganda campuran di Indonesia. Meski non pelatnas ya. Dia tetap mereka mewakili PB Jarum ya dan pesat banget sih peningkatannya Gloria ya setelah Keluar pelatnas keluar malah naik. pelatnas, iya malah naik dan dalam setahun dia sama Dejan Gloria ini bisa kelihatan banget progresnya. Mungkin Mbak Nanda sama Niko ada yang mau ditambahkan? Coba. Cukup aja deh. Udah. Ya. Oke sekian dulu obrolan kita hari ini. Teman-teman bola supporter jangan lupa like dan share video ini. Kemudian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar tentang topik yang kita bahas hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bola Sport ya. Kami Brika pamit. Sampai jumpa. Coba. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.